Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar semuanya? KWI percaya semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya KWI undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya. KWI akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini boleh menghampiri hadirat Tuhan, bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu, memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya kami boleh bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Ini Tuhan jadi ucapan syukur seru doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. KWI undang semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Yesus itu baik ya. Kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kita masih boleh menikmati hari-hari kita masih boleh bermain, belajar, semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo persiapkan hati dan pikiran kita semuanya untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Nike. Kita naikkan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Semua nyanyi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang sebelum mulai renungan, kita Mbak Nike mau pimpin adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari Minggu ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bisa beribadah. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami agar pikiran dan hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Juga ya Tuhan, jauhkanlah kami dari godaan, dari gangguan, dan biarlah kami bisa fokus merenungkan firman Tuhan dan nantinya melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Apakah sehat-sehat semua? Semoga semua sehat-sehat. Sekarang kalau adik-adik mendengar kabar di berita-berita, kalau ada yang dengar kabar dari media sosial, sekarang COVID lagi naik lagi ya adik-adik ya. Jadi jangan lupa semua kita harus jaga kesehatan. Kalau waktunya adik-adik makan, makan dan dihabiskan. Kalau diingatkan untuk makan buah dan sayur, dimakan buah dan sayurnya. Karena kalau kita makan buah dan sayur itu nggak kelihatan di tubuh, mungkin rasanya agak nggak enak gitu ya awalnya, terus nggak kelihatan apa sih efeknya buat tubuh, tapi sebenarnya sel-sel tubuh kita itu jadi kuat tanpa kita sadari ya, dia jadi kuat, dan kalau ada virus, ada bakteri, ada kuman, itu susah masuknya ke tubuh. Jadi harus, kalau udah disediakan buah dan sayur, harus dimakan. Kalau udah ada makanan, harus dihabiskan. Begitu ya, supaya kita sehat. Terus juga kalau misalnya adik-adik diingatkan waktunya mandi, mandi. Jangan malah males mandi. Jadi harus bersih supaya kuman-kuman yang ada di tubuh, bakteri yang ada di tubuh itu semua juga hilang. Karena kita badannya sehat. Terutama karena sekarang lagi masa-masa COVID ya. Jadi selain adik-adik kalau keluar rumah pakai masker, juga harus makan yang benar dan mandi. Juga kalau diingatkan mandi, mandi langsung ya. Nah, adik-adik selain menjaga kesehatan tubuh, ada juga yang perlu kita lakukan supaya kita sehat. Jadi selain tubuh, pikiran kita juga harus sehat. Hati kita juga harus sehat. Gimana caranya supaya pikiran dan hati kita bisa sehat? Kita harus banyak mengucap syukur. Nah, kok bisa mengucap syukur jadi membuat sehat ya adik-adik? Iya, karena kalau kita membiasakan diri mengingat apa ya hal-hal yang baik yang ada di hidup kita, apa ya hal-hal yang kita syukuri setiap hari, kita jadi lebih bisa bahagia, kita lebih bisa gembira, lebih bisa semangat. Nah, dan di Alkitab adik-adik ingat ada ayat apa terkait gembira ini, soal gembira nih? Hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kita penuh ucapan syukur tadi ya, kita penuh ucapan syukur, hati kita gembira, kita juga sehat. Sehat fisik, sehat mental, sehat pikiran, semuanya sehat gitu ya adik-adik. Nah, ngomongin soal syukur cocok nih dengan tema kita bulan ini. Adik-adik tahu ini bulan apa? Tahu nggak ini bulan apa? Bulan Juni, betul bulan Juni. Tapi ada juga eh, tema di bulan ini yang gereja kita gunakan sebagai tema dalam perenungan-perenungan ya, baik di ibadahnya orang dewasa ya, di ibadah umum, dan juga kita semua di sini juga ibadah adik-adik sekolah minggu, kita juga bisa gunakan tema itu. Yaitu bulan apa adik-adik? Tadi udah disebut sebetulnya. Bulan ucapan syukur. Nah, siapa yang sebenarnya membuat tema ini sih? Kalau adik-adik pernah nggak bertanya-tanya gitu, siapa sih yang buat tema ini sebenarnya? Nah, adik-adik, gereja kita, GKMI Bukit Hermon, itu nggak cuma satu, maksudnya nggak cuma
Yang ada namanya GKM itu nggak cuma Bukit Hermon, tapi ada banyak GKMI lain. Ada yang bisa sebutin nggak kira-kira? Apa aja GKMI lain? Paling deket dari GKMI Bukit Hermon, di alamatnya di Depok tuh ya, paling deket ada apa? Ada GKMI Petra, ada GKMI Cinere, ada juga kalau yang di Jakarta tuh ya, ada GKMI apa? Anugrah, ada juga yang di daerah Bandung. Nah, di luar Jabodetabek juga ada GKMI Bandung, GKMI Jogja, ada juga GKMI Semarang, atau yang di tempat kelahirannya GKMI apa? GKMI apa? Di kota mana? GKMI Kudus. Nah, jadi ada banyak GKMI ya, ada gereja-gereja GKMI itu banyak. Nah, GKMI ini, yang banyak ini, kemudian bersatu gitu ya adik-adik. Jadi membuat yang namanya sinode. Nah, adik-adik jadi tahu nih, ada namanya sinode. Nah, sinode GKMI inilah yang menentukan setiap bulan kita temanya apa. Nah, bulan ini kita temanya ucapan syukur. Gitu adik-adik. Nah, oke. Sekarang kita mau mulai merenungkan tentang ucapan syukur ini dari Alkitab kita ya, dari ayat-ayat di Alkitab. Sekarang siapkan dulu Alkitab adik-adik, atau ada yang udah bawa, wah hebat, itu memang seharusnya begitu ya, kalau kita sudah tahu hari Minggu kita mau beribadah, disiapkan Alkitabnya, sudah ada pada saat sesi renungan, kita udah siap untuk beribadah, untuk membuka Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Nah, oke, kalau gitu, kalau udah siap, sekarang adik-adik buka di Kejadian pasal 50, Kejadian pasal 50, ayat 19 sampai 21. Kejadian pasal 50, ayat 19 sampai 21. Cuma 3 ayat. Yang sudah dapat, yang sudah nemu, udah buka? Siapa? Udah cepat bisa buka? Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Ini adalah ayat di bawah judul perikop Kejadian 50, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ya, adik-adik, ini kisah tentang Yusuf ya. Adik-adik tahu siapa Yusuf? Ingat cerita Yusuf? Bagaimana dia selama hidupnya mengalami banyak kesedihan, tapi di akhir dia mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Nah, kita baca dulu ya, ayat 19 sampai 21, Mbak Nika akan bacakan, tapi adik-adik juga ikut menyimak, ikut membaca. Boleh di dalam hati, boleh kalau mau ikut suaranya kencang, boleh, tapi yang penting semua ikut membaca dan menyimak. Oke? Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ayat 21, "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Itu ya firman Tuhan kita pada hari ini tentang Yusuf yang menghiburkan saudara-saudaranya. Kenapa ini kisahnya? Kenapa kok Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya? Kalau adik-adik yang ingat, tahu, paham ceritanya Yusuf, tahu nih pasti kenapa ya Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya. Jadi, ceritanya Yusuf itu sudah mengalami bertahun-tahun penderitaan gitu ya, masa-masa sulit dalam hidupnya. Dimulai dari dulu banget pada saat masih sangat muda, masih remaja begitu ya. Yusuf
pergi ke ladang, pergi ke tempat kakak-kakaknya menggembalakan domba, tapi kakak-kakaknya tuh malah nggak suka sama Yusuf, dan akhirnya saling sepakat untuk, eee, "Udah Yusuf kita ini aja, jual aja jadi budak, lumayan duitnya," gitu. Jadi kakak-kakaknya tega untuk menjual Yusuf menjadi budak ke Mesir. Itu aja udah satu kesedihan gitu ya adik-adik ya, satu hal yang, sulit dalam hidup Yusuf. Setelah itu masih ada lagi banyak hal lain yang, Yusuf juga alami. Sampai Yusuf pernah dipenjara dan, eee, Yusuf juga pernah difitnah ya, sebelum dipenjara dia difitnah, makanya akhirnya dia dipenjara begitu ya. Nah, itulah yang dialami dalam hidup Yusuf dan itu terjadi diawali dari apa, dari dia dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya. Sebelum itu dia tinggalnya enak di rumah bapaknya gitu ya, di rumah keluarganya. Dia makan bisa enak, semua bisa, tercukupi. Tapi setelah dia menjadi budak, dia hidup sendiri, dia harus bekerja keras, dan nggak ada orang yang bisa dia jadikan pegangan kecuali Tuhan. Tapi melalui proses yang sulit itu, Yusuf jadi belajar bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Buktinya apa? Buktinya Yusuf tetap kuat walaupun di tengah situasi sulit. Bukti lainnya yang jelas-jelas akhirnya nampak adalah Yusuf jadi sukses. Jadi awalnya dia dari penjara, dengan pokoknya banyak ya ceritanya kalau adik-adik baca lagi, kemudian dia bisa menafsirkan mimpi orang-orang yang teman-teman di menafsirkan mimpi raja dan akhirnya dia menjadi orang kepercayaan raja. Jadi pejabat gitu ya dia. Dari yang awalnya budak bisa jadi orang kepercayaan raja, bisa jadi pejabat. Nah, itu yang membuat Yusuf juga menyadari bahwa Tuhan selalu mengasihi dia. Dia dijual sebagai budak, tapi dia nggak mendendam. Dia dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya, tapi itu Tuhan jadikan dia jalan untuk dia menjadi diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat kembali lagi ke renungan kita, di situ Yusuf menenangkan saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk minta pertolongan. Karena saudara-saudaranya ini mungkin juga merasa bersalah ya, merasa bersalah sama Yusuf. Dia habis dijual sebagai budak ini. Ini gambar Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, ini ya. Tunggu. Nah, ini dia. Ini Yusuf yang pakai baju putih, ada emas, kalung emasnya, terus di kepalanya ada tutup kepala yang zaman itu seperti mahkota gitu ya, karena dia kan pejabat tuh, jadi dia pakai baju-baju yang dipakai oleh pejabat-pejabat zaman itu di Mesir. Lalu ini saudara-saudaranya, kelihatan ya bedanya saudara-saudaranya ini juga tidak semewah Yusuf pakaiannya. Karena mereka minta pertolongan ke Yusuf waktu itu. Mereka sedang desanya, ya daerahnya gitu ya, daerahnya desa gitu, itu sedang mengalami kekeringan dan nggak ada makanan. Sementara di tempatnya Yusuf banyak makanan, air juga melimpah, dan akhirnya mereka minta tolong kepada Yusuf. Waktu mereka tahu bahwa ini Yusuf, adik mereka yang mereka jual sebagai budak, mereka langsung ketakutan, takut kalau Yusuf akan balas dendam. Tapi ternyata Yusuf tidak balas dendam dan dia malah berkata seperti yang ada di ayat tadi, "Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah." Emangnya aku yang gantiin Tuhan, Tuhan Allah kita? Enggak, bukan. Jadi jangan takut saudara-saudaraku. Begitu, Yusuf bilang begitu ke saudara-saudaranya. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Mereka-rekakan itu artinya apa adik-adik? Mereka-rekakan itu merencanakan gitu ya. Kamu merencanakan hal yang jahat kepadaku, tapi Allah merencanakan itu, mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Dan dia bilang, dan lihatlah ya, dan terjadilah seperti sekarang ini, aku jadi bisa membantumu dan membantu dan memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi bangsa Israel tentunya yang dia maksud gitu, karena
saudara-saudara ini kan bangsa Israel gitu. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Nah, adik-adik dari sini kita belajar dari Yusuf ini tadi ya, bahwa Tuhan tuh tidak meninggalkan kita baik susah maupun senang. Dan kita harus sadar itu dan bersyukur akan itu. Kalau dalam keadaan sulit, kita bersyukur dan mengimani bahwa Tuhan membuat kejadian-kejadian yang sulit itu sebagai waktu kita untuk bertumbuh. Kalau adik-adik mungkin di sekolah ada yang merasa kesulitan dengan pelajarannya, apalagi kalau masih online atau misalnya ada tugas-tugas yang banyak, itu Tuhan berikan memang untuk kita belajar untuk bertumbuh. Kalau adik-adik ada yang mengalami kesulitan dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya, mungkin sering berantem. Nah, itu juga adalah proses adik-adik untuk bertumbuh. Bertumbuhnya gimana? Bertumbuhnya belajar untuk memaafkan, belajar untuk menerima orang-orang lain di sekitar adik-adik yang tadi ya misalnya sering berantem sama kakak atau adiknya. Nah, itu belajar untuk menerima dan memaafkan. Terus kalau kesulitan di sekolah, belajar juga untuk bisa siap menghadapi kesulitan-kesulitan di masa depan nantinya. Jadi sekarang susah, tapi itu adalah waktu-waktu adik-adik untuk belajar dan untuk berproses, bertumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, anak-anak Tuhan yang baik, yang menuruti kehendak Tuhan, gitu. Nah, kalau sedang dalam keadaan baik juga pasti harus ingat untuk bersyukur. Dan bersyukurnya tidak hanya di mulut, tapi juga melalui perilaku. Seperti Yusuf tadi, dia bersyukur karena dia sudah Tuhan bimbing melewati masa-masa yang susah sampai akhirnya dia jadi sukses. Dia bersyukurnya gimana? Dia bersyukur dengan membantu kakak-kakaknya, membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Kita juga bisa adik-adik. Kalau kita dimintai tolong oleh orang tua, dimintai tolong oleh nenek dan kakek, oleh kakak kita, om, tante, siapapun yang ada di sekitar kita, selama kita bisa, kita bantu dengan hati yang gembira. Itu berarti menunjukkan kita bersyukur. Gitu. Apalagi kira-kira ya adik-adik yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kalau kita bersyukur. Coba adik-adik sambil dipikirkan. Adik-adik bersyukur masih bisa sekolah. Kalau adik-adik bersyukur berarti harus sungguh-sungguh sekolahnya. Karena itu adalah anugerah, itu adalah berkat Tuhan kalau adik-adik masih bisa sekolah. Adik-adik bersyukur badannya sehat. Nah, kalau adik-adik bersyukur badannya sehat, adik-adik juga harus menjaga kesehatan itu. Itu mengucap syukur lewat perilaku berarti, bukan hanya mengucap syukur lewat mulut. Kalau ditanya bersyukur nggak? Bersyukur. Nah, bersyukurnya bagaimana menunjukkannya? Nah, itu harus ditunjukkan lewat perilaku adik-adik sehari-hari. Itu yang mau Monica sampaikan. Semoga firman Tuhan pada hari ini adik-adik bisa renungkan kembali, adik-adik sambil seminggu ke depan, setiap hari, ingat sebelum tidur begitu ya, apa ya yang aku syukuri hari ini. Nah, dan kalau sudah apa ya yang aku syukuri udah diingat dan didaftar begitu ya, apa aja sih yang aku syukuri hari ini. Jangan lupa untuk mengucap syukur lewat doa dan juga lewat perilaku kita. Lewat perilaku kita caranya gimana? Caranya adalah melakukan kegiatan sehari-hari kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang gembira, membantu orang-orang di sekitar kita, melakukan apa yang Tuhan pengen kita lakukan. Begitu adik-adik. Oke, boleh kita tutup Alkitab kita renungkan firman ini, dan kita akan tutup renungan ini dalam doa. Oke, semuanya kembali tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk renungan pada hari ini, hari Minggu ini. Tuhan berkati supaya kami anak-anak Tuhan bisa meneladani, mengikuti contoh yang
dilakukan oleh melalui cerita Yusuf dengan saudara-saudaranya. Tuhan berkati supaya kami, anak-anak Tuhan, juga bisa terus mengingat hal-hal yang baik di sekitar kami, baik saat kami merasa sulit, merasa sedih, maupun saat kami merasa senang. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, mengasihi kami, dan kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, supaya kami, anak-anak Tuhan, bisa menunjukkan ucapan syukur itu melalui perilaku kami. Ingatkanlah kami ya Tuhan, supaya sehari-hari perilaku kami menunjukkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk orang tua kami, untuk kakak dan adik kami, nenek dan kakek, saudara-saudara kami, teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kami, sekolah kami, dan kesehatan, makanan dan minuman yang kami konsumsi. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua itu. Berkatilah ya Tuhan kami semua, dan ampunilah juga dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan, tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin sadar bahwa kami harus terus mengikuti teladan Kristus di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.